Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SDIT kelas 4 semuanya? Ustazah sangat berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suryani dalam pembelajaran IPS untuk pertemuan pertama. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang sejarah kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Jadi, untuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, dimulai dari kerajaan yang bercorak Hindu. Berarti ini bercoraknya ini agamanya ya, dari agama Hindu. Jadi agama yang pertama ada di Indonesia itu yang pertama adalah agama Hindu. Kedua adalah agama Buddha dan yang ketiga adalah agama Islam. Itu untuk agama-agama yang masuk di Indonesia. Sedangkan kerajaannya yang akan kita bahas sekarang adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kita akan membahas tentang kerajaan yang bercorak Hindu. Mungkin Ustazah minta maaf, hari ini kita hanya membahas 5 saja dulu ya. Yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Nah, Ustazah sangat berharap kalian semua tahu kerajaan yang bercorak Hindu ini seperti apa. Kenapa? Karena kerajaan Hindu yang pertama ini ada di wilayah kita, yaitu Kalimantan Timur. Jadi kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri terletak di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Jadi kalau kalian mau melihat peninggalan atau sejarah kerajaan Kutai itu banyak sekali kalau kalian berkunjung ke Museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Nah, ingat, sepanjang Sungai Mahakam itu berdiri kerajaan Kutai. Nah, apa saja sih peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai? Itu yang pertama ada Yupa. Yupa ini adalah peninggalan yang sangat bersejarah sekali untuk kerajaan Kutai. Kenapa? Di Yupa ini tertuliskan bahwa puncak kejayaan kerajaan Kutai ini berada di bawah kekuasaan oleh raja yang terkenal, raja termasyhur saat itu yaitu Raja Mula Warman, di mana dianya menyembelih 1000 ekor lembu yang kemudian lembu itu diberikan kepada kaum Brahmana. Nah, yaitu kaum pendeta. Itu adalah tingkat tertinggi untuk agama Hindu. Nah, selain Yupa ada juga Arca Baulus dan ada 12 arca. Ini untuk peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan tertua atau kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, di mana pada masa pemerintahan Raja Purnawarman ini itu adalah masa kejayaan untuk kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan ini terdapat di Jawa Barat. Untuk peninggalan kerajaan Tarumanegara itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah, di sini Ustazah tuliskan beberapa. Yang pertama ada Prasasti Kebun Kopi, kedua Prasasti Tugu, ketiga ada Prasasti Cindang Hyang, dan yang keempat ada Prasasti Ciaruteun. Ini untuk peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Tarumanegara. Oke, untuk yang ketiga ini adalah kerajaan Kalingga. Nah, untuk kerajaan Kalingga ini sangat unik sekali. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Dia berdiri pada abad ke-6 Masehi. Terdapat di wilayah utara Jawa Tengah. Nah, untuk kerajaan ini
mungkin sangat unik. Kenapa sangat unik? Ratu Sima ini dianya menganut kepercayaan agama Hindu. Tapi sebagian besar masyarakatnya itu menganut agama Buddha. Agama Buddha. Nah, walaupun dianya seorang Hindu, apalagi dianya penganut Dewa Shiva. Penganut Dewa Shiva itu yang kental sekali, di mana ketika ada yang mencuri langsung dipotong tangan. Jadi nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, mencuri dipotong tangannya. Itu untuk Ratu Sima. Nah, kemudian dianya juga mendatangkan dari luar daerah tokoh-tokoh untuk masyarakatnya, tokoh-tokoh pemuka agama untuk mengajarkan masyarakatnya agama Buddha, walaupun dianya sendiri menganut agama Hindu. Nah, ini untuk kerajaan Kalingga. Nah, untuk peninggalan kerajaan Kalingga itu ada prasasti Rahtaun, prasasti Sojomerto, prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Nah, kadang ada orang mengatakan bahwa kerajaan Kalingga ini bercorak agama Buddha. Nah, tapi di sini Ustazah mengingatkan lagi bahwa kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima, dianya menganut agama Hindu. Hanya hampir semua masyarakatnya itu menganut agama Buddha. Itu untuk kerajaan Kalingga. Nah, kita lanjut. Yang keempat adalah kerajaan Mataram Hindu. Nah, Mataram Hindu ini juga sering disebut sebagai kerajaan Mataram kuno. Jadi kalau orang mengatakan atau ada soal nih, kerajaan Mataram kuno terletak di mana? Nah, jawabannya apa? Di Jawa Tengah. Ingat, Mataram Hindu sama saja seperti sebutannya Mataram kuno. Kenapa Ustazah mengingatkan lagi Mataram Hindu itu sama dengan Mataram kuno? Karena kerajaan Mataram itu bukan hanya Hindu. Kerajaan Mataram Hindu, kerajaan Mataram Buddha, dan kerajaan Mataram Islam. Kalau umpamanya ada yang mengatakan kerajaan Mataram kuno, berarti itu Hindu. Kerajaan Mataram kuno atau Hindu ini berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-10. Raja pertamanya itu ya adalah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya. Nah, Sanjaya inilah menjadi Wangsa Sanjaya atau dinasti Sanjaya, di mana keturunannya itu menjadi raja-raja untuk kerajaan Mataram Hindu. Untuk peninggalan kerajaan Mataram Hindu ada apa saja? Itu ada Candi Sewu, kemudian Candi Dieng, Candi Bima, Candi Puntadewa, dan Candi Semar. Nah, Candi Sewu ini sama seperti Candi Prambanan ya. Jadi 1000 candi. Jadi kalau umpamanya ada yang bertanya, Candi Prambanan itu merupakan peninggalan kerajaan Mataram Hindu. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau dikenal dengan Kerajaan Panjalu terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Ini berpusat di kota Daha yang sekarang bernama Kediri. Kerajaan ini didirikan oleh Airlangga, di mana Airlangga ini dianggap titisan Dewa Wisnu. Jadi dalam kerajaan Kediri ini ada peninggalannya yaitu arca Airlangga, yaitu patung Airlangga. Kemudian raja pertamanya adalah Jayawarsa. Kediri sendiri mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Jayabaya. Ustazah mengulas sedikit tentang Jayabaya. Ini merupakan salah satu raja yang hebat pada masanya, di mana Raja Jayabaya ini dianggap terkenal dengan ramalannya. Ramalannya dipercayai sampai sekarang. Nah, ramalan Jayabaya ini disebut Jangka Jayabaya. Kerajaan Kediri diketahui keberadaannya berdasarkan prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Kerajaan Kediri sendiri mengalami kemunduran itu pada masa Kerajaan Kertajaya, di mana pada masa Raja Kertajaya ini dianya banyak sekali diserang, sehingga ketika dianya diserang oleh
kerajaan Singasari inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri. Nah, itu untuk 5 kerajaan Hindu. Sebenarnya masih ada kerajaan Hindu lagi, insya Allah akan kita bahas pekan depan. Siap semua? Sedikit ukrowi dari Ustazah. Kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu. Materi kita hari ini tentang kerajaan-kerajaan sebenarnya yang ada di Indonesia. Tapi Ustazah akan sedikit memberi pencerahan untuk kalian. Selain di Indonesia, ada yang namanya kerajaan atau kekhalifahan Bani Umayyah. Ini yang paling terkenal pada masanya. Ini terkenal di dunia ya. Kekhalifahan ini pertama kali didirikan dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Jazirah Arab. Karena kuatnya pemerintahan ini, kekhalifahan ini mampu memperluas daerah kekuasaannya hingga Tiongkok, Perancis, bagian selatan, Afrika, Asia hingga ke Cordoba, Spanyol. Hingga saat ini, jejak peninggalan kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba dan beberapa daerah Eropa masih bisa ditemui. Jadi dari kerajaan-kerajaan ini atau kekhalifahan ini sangat-sangat besar, terutama dalam menyiarkan agama Islam. Jadi kerajaan-kerajaan Islam ini yang menyiarkan agama-agama Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Kita harus tahu ya, jangan sampai kita tahu tentang kerajaan Indonesia tapi kita tidak tahu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di dunia. Kenapa bisa Indonesia termasuk kita bisa mengenal Islam? Kalau tidak ada mereka, tidak ada kerajaan Islam di dunia, maka kita tidak akan mendapatkan indah dan nikmatnya Islam itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, Ustazah sangat berharap kita bisa menteladani tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan sejarah kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.